Saya kalau mau blow up kamu, ancur-ancuran bisa, RK. Karena saya tahu semua. Tahu semua. Saya udah bilang sama kamu. Ayo kita selesaikan ini baik-baik. Ayo kita selesaikan ini baik-baik. Jangan sampai ini besar masalah ini karena kamu adalah seorang, bisa dikatakan public figure, kamu pewarta. Kamu tampil di sosial media yang disaksikan oleh ribuan orang. Saya juga butuh kejelasan. Ketika kamu sudah tidak nyaman dengan saya dan bersikap tidak baik dalam rumah, saya udah hampir depresi. Ya, saya udah di tahap depresi. Saya bisa nangis tiba-tiba karena perbuatan kamu mengacuhkan saya dalam rumah. Bahkan kamu mengancam saya berkali-kali ya. Saya akan lebih dingin sama kamu, saya akan lebih dingin sama kamu. Saya ini istri kamu loh. Kamu ingat RK, sebelum kamu ada di titik ini, terlalu banyak loh saksi hidup kita. Jadi sebelum saya blow up ini ke sosial media, saya udah wanti-wanti kamu. Kamu lebih bagus malu di hadapan 6 orang atau lebih bagus malu di hadapan ribuan orang? Ternyata kamu menjawabnya apa? Kamu sepertinya lebih suka malu di hadapan ribuan orang. Ya, jangan kamu pikir saya nggak tahu semua gerak-gerik kamu, chat-chatan kamu. Oh, tidur dengan laki-laki, dengan suami saya? Kau tidak salah kah? Hah? Kau tidur dengan selingkuh? Selingkuh, kau selingkuh, kau di kamar hotel, cuma lagi di sini. Tuh, perempuannya. Saya ditinggalin di Maumere sendirian. Teman saya nongkrong ya. Tidak kakak, di Umekos Kupang nginep. Udah 1 minggu kabur dari rumah. Saya istrinya. KTP saya lajang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel mengedukasi dan menghibur tentunya. Satu persatu Polikardus teman-teman mendapatkan balasan atas perbuatan bejat mereka. Satu persatu para Polikardus yang selama ini aktif memfitnah agama Islam di media sosial mendapatkan balasan yang sangat-sangat pedih teman-teman. Aib mereka satu persatu dibukakan, ya, satu persatu aib mereka terbongkar teman-teman. Dan yang membongkar itu biasanya keluarga sendiri atau sahabat sendiri. Bayangkan teman-teman, yang membongkar bukan dari pihak muslim, tapi dari internal mereka sendiri. Sehingga nggak ada alasan bagi para pendukungnya memfitnah, ya, memfitnah dengan mengatakan, oh itu tipuan, oh itu cuman sengaja ingin merusak reputasi dan sebagainya. Jadi nggak ada celah bagi mereka untuk menyangkal data-data tersebut, bahwa benar para Polikardus ini tidak lebih daripada kumpulan pezina teman-teman ya. Kita tahu beberapa tahun terakhir ini marak sekali bermunculan Polikardus. Bahkan saya bilang mereka seperti jamur di musim hujan teman-teman. Bertambah setiap harinya. Entah siapa-siapa aja gitu kan. Dan tentu saja dari begitu banyak Polikardus yang muncul, ada beberapa nama yang akhirnya bisa menjadi top Polikardus. Ya, namanya juga top Polikardus, nggak mungkin semua. Pasti hanya segelintir orang. Dan top Polikardus ini tentu saja mendapatkan privilege yang luar biasa dari para donatur. Donasi yang mereka dapat lebih besar daripada Polikardus kelas kroco dan yang lainnya. Dan di sini menariknya teman-teman. Di saat mereka mendapatkan popularitas, di saat mereka mendapatkan uang yang banyak, apakah mereka tulus membela iman mereka? Di situ akan tersingkap, di situ akan terbongkar teman-teman. Jadi kelakuan sifat asli seseorang itu baru bisa kelihatan saat dia ada di atas, bukan saat di bawah teman-teman. Ya, kalau sifat aslinya, kalau sifat nipu, ya kita tahu sendiri. Jadi selama ini orang-orang berpikir bahwa apologet Kristen itu niatnya baik. Apologet Kristen ini datang untuk membela iman Kristen. Apologet Kristen ini menggunakan hak jawabnya untuk agama mereka yang selama ini diserang, mereka bilang. Nah, kita tahulah bagaimana apologet Kristen ini menggembar-gemborkan bahwa mereka ini hanya membela iman. Mereka ini melawan umat muslim yang duluan menyerang iman Kristen. Padahal kalau kita lihat di media sosial, faktanya mereka duluan ada. Bagaimana mungkin ya orang yang duluan ada disebut mengcounter orang yang
10 tahun, 5 tahun lagi baru ada. Kan nggak masuk akal. Nggak masuk akal sekali teman-teman. Kalian duluan ada gitu. Bagaimana mungkin kalian mengcounter yang baru akan ada di masa depan? Yang ada itu apologet Islam yang mengcounter fitnahan kalian di media sosial. Karena duluan lahir kalian gitu. Bagaimana produk counteran bisa duluan lahir? Ada-ada aja. Tapi bukan polikardus namanya kalau nggak menipu. Ya, bukan polikardus kalau nggak menipu teman-teman. Itu ciri khas mereka. Dan dengan popularitas uang yang banyak, kalian baru bisa melihat sifat asli seseorang. Itu terbukti. Ada orang dulu waktu miskin baik, ya, nggak zolim, tapi begitu jadi pejabat, begitu kaya menindas jadi orang yang zolim. Apakah dia berubah? Enggak teman-teman, dia tidak berubah. Itu sifat aslinya. Selama ini dia pakai topeng. Saat dia miskin, ya, dia terpaksa harus baik karena dia nggak punya apa-apa. Ada yang seperti itu. Dia ngomong kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, ya, udah ampuni mereka karena dia nggak punya kekuatan. Bahkan sampai akhir hayat hidupnya nggak punya kekuatan. Jadi nggak akan kelihatan bahwa dia jahat. Nggak akan kelihatan karena dia nggak punya kekuatan untuk melawan, tidak berdaya. Tapi coba suatu saat dia punya kekuatan, ya. Dia punya kekuatan untuk menindas orang. Dia lakukan nggak itu? Kalau dia tidak lakukan, itu baru benar, ya. Itu baru benar. Jadi waktu dia miskin dia dizolimi. Begitu dia sudah sukses, dia tidak membalas orang yang menzolimi dia, itu baru ini. Tapi kalau sampai akhir hidupnya, dia tetap miskin, tetap susah, terus dia ngomong sama teman-temannya, saya tidak membalas orang gitu kan. Orang jahat sama saya tetap baik gitu kan. Temannya ketawa, ya iya kamu miskin, kamu susah, kamu nggak punya kekuatan. Ini sampai akhir hidupmu pun kamu kayak gini. Sampai akhir hidupmu ya, sudah sakratul maut juga masih gitu. Jadi ya mau gimana lagi kamu melawan, kan begitu. Nah, itu realitanya. Kita bandingkan dengan Nabi Muhammad SAW teman-teman. Ya. Nabi dulu ditindas. Waktu di Mekah ditindas. Hijrah. Ya. Saat pengepungan Mekah teman-teman. Ya. Saat pengepungan Mekah, Nabi bisa nggak membalas orang-orang yang jahat sama Nabi? Bisa nggak Nabi membalas orang-orang tersebut yang dulu menzolimi beliau? Bisa, tapi Nabi memaafkan mereka. Waktu Fathul Mekah, apa yang Nabi lakukan? Yang minta maaf, silakan. Nggak ada disakiti. Yang syahadat, silakan. Di saat itu Nabi punya kekuatan untuk membalas, tetapi tidak membalas. Itu baru ini. Itu baru hebat teman-teman. Ya, ini yang kalian harus garis bawahi, ya. Berbeda dengan orang yang bilang wah memaafkan, iya karena kamu nggak punya kekuatan, ya. Saya pernah cerita lah orang-orang seperti itu banyak yang saya jumpai. Kita kembali kepada apologet Kristen yang sekarang sedang tersandung kasusnya teman-teman, ya. Siapa lagi kalau bukan RK teman-teman ya, atau Michael, ya. RK ini nama ngetrennya, ya, nama di TikToknya yaitu Bang RK ya. Nama aslinya Michael teman-teman. Michael. Nah, jadi RK ini dulunya gembel dan ini berdasarkan testimoni istrinya. Dimana dulu mereka ini gembel, hidup susah, bahkan untuk pernikahannya mereka nggak punya uang, nggak beli emas 1 gram pun, bayangkan. Ya, waktu nikah tuh istrinya nggak dikasih sinamot teman-teman ya. Nggak ada sinamotnya, nggak ada maharnya gitu kan. Nggak ada maharnya 1 gram emas pun. 1 rupiah pun nggak ada. Bahkan mereka tuh nggak punya apa-apa, ngontraknya bukan 1 rumah tapi 1 kamar doang. Dan setelah kaya raya, RK berubah teman-teman. Setelah dia dapat uang donasi yang luar biasa, dia berubah total. Nah, ini kita dengarkan dulu teman-teman, ya, bagaimana apologet Kristen dibongkar oleh istri sendiri. Mau tanggapinnya videonya si RK yang ini. Jadi saya menyimpulkan ya guys, dengan dia masih berani mengklarifikasi dengan hal-hal yang lebih kebohongan lagi, ini bagi saya sih RK nggak ada perubahan ya. Dia bilang kecemburuan saya yang terlalu tinggi, udah jelas-jelas ya. Perempuan ini nih, saya udah nasihati 1, 2 kali, 3 kali. Yang pertama-tama saya nasihati dia, saya bilang apa?
Gak baik kayak gitu, oke? Semua orang punya masa lalu, bahkan saya sendiri pun bukan orang yang sempurna. Tapi apa? Saya juga punya masa lalu, tapi saya belajar dari masa lalu saya untuk gak mengulangi. Saya bilang gitu sama dia. Apa kata Priska, pacar kamu itu? Dia bilang, oh iya kakak, saya juga menyesali ini. Oke. Terus yang kedua kali saya samperin lagi, dia mengaku udah gak ada hubungan. Nah ini yang ketiga kali, kamu bilang bertemu dengan orang. Kamu bilang pelayanan offline. Bertemu dengan orang apa? Itu udah jelas-jelas selingkuhan kamu. Ya, udah jelas-jelas selingkuhan kamu. 2 minggu lalu kamu lari dari rumah, kamu pergi ke Larantuka. Saya sebagai seorang istri, saya mencari suami saya. Kamu menyambut gak kedatangan saya ke sana? Yang ada kamu apa? Meronta-ronta, marah. Di dalam mobil kamu pukul saya lagi membabi buta. Oke, saya akuin saya tampar kamu lagi. Karena apa? Saya membela diri saya. Ketika kamu memukul saya berusaha untuk membela diri saya dong. Yang lebih parahnya lagi, ketika kamu ingin meminta cerai dengan saya bilang ya udah, anulasi aja atau pembatalan perkawinan. Kita kumpulkan semua keluarga, mama bapak saksi saya, saksi nikah kita, orang tua kamu. Bila perlu hadirkan pastor. Oke, kamu bilang. Ketika semua orang sudah kumpul, apa yang kamu lakukan di hari Minggu itu? Kamu melarikan diri pergi. Kamu pergi ke Kupang. Yang lebih parahnya lagi, kamu bawa dengan Priska ke Kupang. Saya hubungin kamu, kamu hanya maki-maki saya di WA. Kamu kata-katain saya di WA. Kalau saya mau blow up semua percakapan kita, itu yang kamu maki-maki saya, yang omongan-omongan kotor kamu tentang saya. Bahkan kamu fitnah satu spender, ya. Saya nggak usah sebutin namanya. Ya. Saya kalau mau blow up kamu, ancur-ancuran bisa, RK. Karena saya tahu semua. Saya udah bilang sama kamu. Ayo kita selesaikan ini baik-baik. Jangan sampai ini besar masalah ini, karena kamu adalah seorang, bisa dikatakan public figure, kamu pewarta. Kamu tampil di sosial media yang disaksikan oleh ribuan orang. Saya juga butuh kejelasan. Ketika kamu sudah tidak nyaman dengan saya dan bersikap tidak baik dalam rumah, saya udah hampir depresi. Ya, saya udah di tahap depresi. Saya bisa nangis tiba-tiba karena perbuatan kamu mengacuhkan saya dalam rumah. Bahkan kamu mengancam saya berkali-kali ya. Saya akan lebih dingin sama kamu. Saya ini istri kamu loh. Kamu ingat RK, sebelum kamu ada di titik ini, terlalu banyak loh saksi hidup kita. Jadi sebelum saya blow up ini ke sosial media, saya udah wanti-wanti kamu. Kamu lebih bagus malu di hadapan 6 orang atau lebih bagus malu di hadapan ribuan orang? Ternyata kamu menjawabnya apa? Kamu sepertinya lebih suka malu di hadapan ribuan orang. Ya. Jangan kamu pikir saya nggak tahu semua gerak-gerik kamu. Chat-chatan kamu. Saya tahu semua. Kebohongan-kebohongan kamu. Putar balik fakta kamu. Saya paham semua tentang kamu. Sekarang kamu bilang tadi ke saya itu bukan seperti istri saya yang suka membeberkan keburukan pasangannya. Silakan kalau ada. Kenapa saya sampai membeberkan keburukan kamu? Karena ini dosa fatal, ini dosa besar, kamu berselingkuh. Dan saya udah ingatkan berkali-kali, jangan ya. Cukup kasus Putri itu. Saya kontra kamu. Putri pun itu kasusnya benar adanya. Sampai saya harus naik ke roomnya Reda. Saya pulihkan nama baik kamu. Kenapa sampai saya terblow up di sosial media? Karena kasus kamu dengan Putri. Selama ini kamu menutupi saya. Bahkan saya bilang sama kamu, kenapa sih kamu gak pernah mau ngaku udah punya istri? Kamu bilang apa? Saya gak mau kamu kenapa-kenapa nanti kalau saya ada apa-apa. Padahal terjawab sudah. Supaya kamu leluasa ngedeketin semua perempuan. Ya, karakter kamu yang seperti ini tuh berubah ketika kamu udah terkenal di TikTok. Kamu ingat dong Mikael, ya. Saya panggil kamu Mikael karena kamu panggilan RK di rumah tuh Mikael, guys. Kamu ingat Mikael?
Sebelum kamu seperti ini, ya, ayo dong lihat ke belakang, kita siapa sih dulu? Ya, siapa sih dulu kita? Kita tuh hanya tukang sayur, kita hanya tukang jual pupuk. Tapi kita bahagia, kita bersyukur dengan apa yang kita dapat. Kenapa sekarang ketika Tuhan sudah memberkati hidup kamu berlebih, kok kamu malah gak bersyukur? Malah mencoba hal-hal yang Tuhan gak suka. Kamu mulai selingkuh, bohongin istri, KDRT. Ya. Kamu pikir saya nyaman dengan sikap kamu tiap hari di rumah dengan saya dingin? Istri mana guys yang suka dicuekin sama suaminya selama 3 bulan? Bayangin, 3 bulan saya harus mengalami itu dalam rumah. Saya hampir gila tiap hari. Akhirnya saya bereaksi dengan cara apa di rumah? Marah-marah. Saya nggak tahu harus berbuat apa dengan sikap suami saya seperti itu. Bahkan dia merendahkan saya nggak usah ngomong di sini ya, tapi itu sakit banget lah kalau seorang istri dibanding-bandingkan. Kenapa dulu saya begitu sempurna di mata kamu, tapi sekarang saya begitu buruk di mata kamu? Kenapa? Jadi kamu stop lah klarifikasi, bilang saya ditunggangi sama si ini demi uang. Kamu nggak usah mengalihkan, nggak usah. Masalah kamu dengan saya hanya kasus perselingkuhan. Nah, kamu bilang kan saya pencemaran nama baik nih karena saya melive-kan kamu. Ya udah silakan, kamu lapor aja kalau kamu merasa ini pencemaran nama baik, ya. Tapi kenapa kok nomor kamu nggak diaktifin gitu? Saya udah bilang kalau kamu mau caranya seperti ini, cara yang seperti ini yang harus kita tempuh, aku mana-mana aja, aku fleksibel. Karena aku udah 3 bulan loh berjuang untuk memperbaiki ini. Aku capek dengan sikap kamu. Kamu gak pernah menghargai perjuangan saya untuk mempertahankan rumah tangga ini. Bahkan kemarin saya chat kamu, saya bilang, bagaimana hubungan kita ini? Kamu bilang apa? Bye. Kamu gak dewasa sih menghadapi masalah. Kamu cukup menjawab dengan kata-kata bye. Nih, surat nikah kita. Ya, ini surat nikah kita. Kamu bilang kemarin KTP saya lajang, kamu bilang. KTP saya lajang, sudah gugur karena ada ini. Ya. Saya nggak ngerti ya sampai kamu bilang KTP saya lajang, berarti kamu meniadakan perkawinan kita gitu. Saya lebih kecewa lagi loh sama kamu. Bahkan tadi pagi kamu masih sempat WA saya, kamu bilang apa kamu sudah puas hancurkan saya. Kalau saya mau jujur, hati saya lebih hancur loh. Taruhannya rumah tangga kita. Ya. Jadi kamu jangan merasa kamu jadi korban di sini, jangan. Bahkan sampai ini hari kamu masih sama perempuan itu. Kalian masih sama-sama. Padahal saya istri kamu, saya ada di Kupang. Kita bertiga sama-sama ada di Kupang. Tapi kamu lebih memilih dengan dia di sana. Kamu gak memikirkan perasaan saya di sini. Harusnya kita berbagi hati di sini. Tapi kamu lebih memilih apa? Lebih memilih untuk menenangkan selingkuhan kamu. Ya. Jadi udah RK, kamu stop klarifikasi. Karena saya juga di sini nggak minta dibela sama siapapun. Ya, saya hanya ingin menyampaikan kebenaran bahwa seorang RK tuh seperti ini loh aslinya. Saya nggak mau banyak orang lagi yang ditipu gara-gara kamu. Stop. Mending kamu ambil diri, kamu merenung dulu. Benar-benar terhina di dunia dan akhirat ya. Kalau saya bilang ini terhina sekali, baik di dunia maupun akhirat nih, RK ini. Bayangkan, istri sendiri yang bongkar loh. Istri sahnya. Walaupun RK bilang loh, KTP saya lajang gitu. KTP saya lajang, tapi nggak lama kemudian dia klarifikasi. Istri saya ini cemburu sekali gitu kan. Astagfirullahaladzim, kok kayak ginilah kelakuan apologet Kristen. Kok orang-orang seperti ini mau diikuti oleh teman-teman Kristen? Kok mau kalian? Terbukti kalian tuh hanya dimanfaatkan teman-teman ya. Orang-orang Kristen ini hanya dimanfaatkan oleh para begodos-begodos ini. Jadi RK itu dulunya miskin. Terus dia ngelihat ada peluang dengan menjual agama ini. Dengan
mengklaim bahwa dirinya apologet Kristen. Harta tahta datang, ya. Popularitas datang, dianggap sebagai public figure kan gitu kan, public figure, terus dapat donasi yang luar biasa fantastis. Bahkan RK sekarang lagi pingin bangun sebuah rumah meniru apa yang dilakukan Edis. Ya, dia mau bangun rumah. Kalau kemarin baru bangun studio, itu pun 80 juta kalau tidak salah ya. Bayangkan teman-teman, RK bangun studio 80 juta dapat. Ya, saya cuman ini kalian lihat di komputer. Ini di bawah tangga loh teman-teman, di bawah tangga. Oke, saya aja gini aja ya udah bisa jalan, nggak perlu harus ada studio gitu kan. Lebay sekali harus ada studio. Yang penting ada perangkat udah jalan. Nah, terus RK dapat donasi yang kencang. Tapi sayangnya uang donasi tersebut bukan dipakai untuk tujuan yang baik. Ya, karena dia bilang kan dia pelayanan. Uang tersebut ternyata bukan dipakai untuk pelayanan seperti yang dipikirkan oleh donaturnya. Tapi pelayanan bawa perut yang diberikan oleh Edis. Ya, jadi apakah di Edis pula RK ya. Jadi apakah RK menipu ya dalam hal pelayanan? Tidak, teman-teman. RK melayani di kamar hotel, di kamar kos, ya, di Umekos 221. Jadi RK kan sekarang alasan dia nggak pulang itu adalah sedang pelayanan, ya, sedang pelayanan. Jadi sekarang ini menjadi misionaris, menjadi penginjil itu ternyata bisa dijadikan alasan buat selingkuh juga ya. Nah, ini hati-hati nih teman-teman perempuan-perempuan Kristen nih, hati-hati. Kalau suami kalian bilang, oh ma saya nggak pulang ya, 3 hari pelayanan di sini, nah, hati-hati. Jangan-jangan pelayanannya khusus saat malam hari. Jangan-jangan pelayanannya itu di bawah selimut teman-teman. Ya, di dalam selimut ya, bukan di bawah. Oke, di bawah perut ya, pelayanan khusus di bawah perut. Hati-hati. RK melakukan itu, dia pelayanan, ya, dia melayani Priscilia ini, perempuan yang bernama Priscilia ini, dia melayani apa? Ya melayani itu nafsunya. Ya. Begitu juga dengan Murtadin yang kemarin, ada Murtadin namanya Putri Ramayani yang minta RK tanggung jawab karena menghamili dia. Kenapa bisa hamil? Ya karena pelayanan yang diberikan oleh RK. Jadi dia bilang dia menginjili Murtadin ini, datang ke kamarnya untuk menginjili gitu kan. Ya penginjilan teman-teman. Dan memang penginjilan ini kadang-kadang ada yang di bawah perut ya. Coba lihat berapa orang yang akhirnya murtad karena menghadapi misionaris yang melakukan penginjilan di bawah perut. Ada. Kan begitu. Banyak teman-teman. Saudara-saudara kita yang akhirnya murtad karena kalah dengan pelayanan di bawah perut ini. Servisnya luar biasa ya, totalitas mereka. Aduh, dan semoga lewat kasus ini teman-teman Kristen bisa belajar teman-teman. Jangan lagi lah mendukung orang-orang yang ngeklaim apologet Kristen. Ada panti asuhan Kristen, ada gereja kalian, udah dukung aja di situ. Ngapain kalian dukung apologet bangsat ini? Nggak ada faedahnya. Oh tapi mereka kan berjuang di media sosial, apa sih perlunya? Paling listrik, wifi gitu kan. Nggak ada perlu sampai kalian kasih mobil dan sebagainya. Ini sampai minta mobil dikasih sama cici apa gitu ya. Minta ini dikasih, apalah itu. Saya nggak ngerti lihat kalian. Nggak ngerti. Bahkan biar kalian tahu ya, ada teman-teman gereja saya dulu yang ternyata menonton para apologet Kristen ini. Saya sampai bilang, aduh, kok mau kalian dibohongi? Kok mau dibohongi oleh orang-orang ini? Mereka tuh kelihatan aja tulus gitu kan. Kelihatan aja Kristen sekali gitu. Tapi sebenarnya ya bejat. Yesus aja teman-teman, gak pernah pelayanan seperti itu. Yesus itu kan juga dapat kan dari pelayanannya. Ada orang ngasih duit, dan uang itu dikelola oleh Yudas Iskariot, pembendaharaannya gitu kan. Tapi Yesus gak pernah pelayanan di bawah perut gitu. Setahu saya ya. Setahu saya Yesus nggak ada pelayanan ke kamar si perempuan gitu. Nah, ini nggak tahu niru dari mana nih. Jadi mereka tuh punya slogan cerai no, selingkuhan yes, ya. Cerai nggak boleh. Itulah dibilang sama istrinya, kan si Rosi ini bilang oh pembatalan nikah ya. Jadi Katolik itu bukan cerai tapi mereka ada namanya pembatalan nikah. Jadi dianggap nggak pernah menikah. Ya kasarnya disobek lah berkasnya gitu kan, dihilangkan gitu, dianggap nggak pernah terjadi.
Nah, ini mereka nih teman-teman, ngakal-ngakalinya tuh luar biasa. Ngakal-ngakalinya luar biasa. Jadi statusnya bukan janda ya, bukan duda, statusnya kembali single. Ya. Kenapa nggak duda ya? Karena dianggap nggak pernah terjadi kan. Kalau nggak dianggap nggak pernah terjadi ya single balik gitu. Ya. Jadi jejaka balik gitu kan. Nah, ini kan konyol sekali. Ajaran apa lagi nih? Padahal cara itu ya solusi teman-teman. Solusi yang istilahnya berat untuk diambil tapi kadang-kadang terpaksa. Kadang-kadang terpaksa gitu. Sama kayak pintu darurat. Sekoci penyelamat. Siapa yang mau pakai sekoci penyelaman? Siapa yang mau pakai pintu darurat di pesawat? Nggak ada teman-teman. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan itu terjadi, ya, mengharuskan. Ya sekali lagi teman-teman jangan mau dibohongi oleh Polikardus. Saya di sini hanya ingin mengedukasi teman-teman kita Kristen supaya kalian jangan dimanfaatkan oleh orang-orang seperti ini. Sudah cukup teman-teman. Kalian sudah rugi waktu, keluar uang lagi untuk mereka, dan agama Kristen malah dipermalukan. Ya. Agama Kristen yang jadi korban dipermalukan oleh orang-orang ini. Kalian rugi semua, nggak ada untungnya bagi kalian. Untung kalian mungkin cuma senang saat ada dengar hujatan Islam. Saat umat Islam marah, wah kalian senang. Paling cuma itu, tapi apa worth it? Apa worth it dengan dampak negatif yang ditimbulkan oleh apologet-apologet Kristen ini? Coba kalian berpikir. Ya, itu aja sih dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.